Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, selamat pagi. Mari sebelum kita mengawali hari ini dengan aktivitas, saat ini kita akan bersama-sama mendasarinya dengan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Berikan hikmat kepada kami sehingga firman yang kami dengar boleh menuntun kami kepada kehidupan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambilkan dari kitab Kejadian 19 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi istri Lut yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kota Sodom adalah kota yang penuh dengan kejahatan. Sehingga di pandangan Allah, kota Sodom adalah kota yang harus dihukum karena begitu banyak dosa yang dilakukan oleh penduduk kota itu. Oleh karena itu Allah mempunyai rencana, yaitu ingin menghancurkan, menghukum kota Sodom. Kalau kita lihat dalam perikop bacaan kita pada saat ini, kita bisa melihat di kota Sodom yang akan dihukum oleh Allah ini, di situ ada keluarga Lut. Keluarga Lut adalah bagian dari keluarganya Abraham, karena Lut adalah ponakannya Abraham. Dan kita juga bisa melihat di sini bahwa Allah tidak menghendaki keluarga Lut ini mengalami kebinasaan. Allah menghendaki Lut keluarganya selamat. Nah, oleh karena itu ketika Sodom ini akan dihukum oleh Allah, kita bisa melihat bagaimana Allah mengutus kedua malaikatnya untuk menyelamatkan keluarga Lut ini. Kedua malaikat itu menuntun mereka, membawa keluar dari kota Sodom, menjauh dari kota Sodom. Ada satu pesan yang disampaikan oleh kedua malaikat itu. Di situ dikatakan, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Itu perintah yang disampaikan oleh salah seorang malaikat. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana Lot dan keluarganya itu berlari kencang meninggalkan kota Sodom itu. Dan di situ ketika mereka sudah meninggalkan kota Sodom, lalu Allah menghukum mereka dengan api dan belerang. Tetapi ada satu yang terjadi yang tidak diinginkan, di mana ketika mereka sudah berlari, tetapi istri Lut ternyata melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan melalui para malaikat itu. Sehingga yang terjadi, istri Lut menjadi tidak selamat. Mengapa? Karena istri Lut menoleh ke belakang, lalu dirinya menjadi tiang garam. Satu hal yang sangat disayangkan, bahwa keselamatan itu sudah dekat, hampir memperoleh keselamatan, tetapi hal ini sangat menyedihkan ketika
keselamatan yang hampir diperoleh akhirnya tidak dapat karena melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini lalu berefleksi, kita juga bisa melihat begitu banyak hal-hal yang terjadi seperti yang dialami oleh istri Lut ini. Banyak mahasiswa yang tinggal satu langkah lagi menyelesaikan skripsinya, tetapi mengalami kegagalan. Ada juga orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, sudah mendapatkan keselamatan dari kecil sampai tua, itu menjadi orang percaya. Tetapi ketika dia mau dipanggil Tuhan, mau mengalami kematian, dirinya malah meninggalkan Tuhan. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang sebenarnya seseorang bisa menyelesaikannya dengan baik. Tinggal selangkah lagi mendapatkan kebaikan, mendapatkan keselamatan, tetapi akhirnya gagal. Satu hal yang terjadi, mengapa bisa mengalami hal seperti itu? Ya, salah satunya adalah ketika seseorang tidak setia kepada Allah, tidak setia kepada perintah-perintah yang dilakukan oleh Tuhan, sehingga mengalami yang namanya kegagalan. Tinggal selangkah lagi, tetapi mengalami kegagalan. Nah, oleh karena itu melalui firman Tuhan pada saat ini, sebenarnya kita semua diingatkan untuk terus memandang ke depan, tertuju kepada Tuhan. Memandang ke depan, tertuju kepada Allah, sehingga ketika kita berjalan ke depan itu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Biarlah firman Tuhan pada saat ini kembali mengingatkan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang setia dengan taat melakukan firman-Nya sampai kematian menjemput. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu pada saat ini semakin menyadarkan kepada kami bagaimana dalam hidup kami harus senantiasa terus memandang ke depan, memandang kepada Tuhan, sehingga jalan kami boleh menjadi lurus seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.